yang tensi yang suhu kayak gitu dilakukannya waktu pas anamnesa gitu. Terus Doppler juga sebenarnya waktu pas dengerin DJJ bisa pakai Doppler, tapi karena dari ibu Aprilnya pakai Limet ya udah kita pakai Limet aja gitu. Yang pertama kita sudah menyiapkan alat dan bahan, kemudian saya sudah baca rekam medis, saya sudah cuci tangan, saya sudah siap bertemu dengan klien. Kemudian lanjut ke fase orientasi Indonesia Raya lah ya, umum anak keperawatan juga hafal. Sama saya Ibu, perkenalkan saya perawat Nelvi yang menjaga pada pagi hari ini. Betul dengan Ibu X, boleh saya lihat dengan identitasnya. Betul dengan Ibu X lahir 20 Juni tahun 2000. Baik Ibu, kedatangan saya kali ini untuk memeriksa kondisi janin dan kesehatan Ibu. Kemudian nanti saya izin untuk memeriksa, untuk menekan-nekan payudara dan juga perut Ibu. Untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit. Dari Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, saya mulai ya Bu. Kemudian jangan lupa buat tutup tirai atau jaga privasi klien. Oh ya, nanti kalau misalnya ada beberapa penjelasan dari aku yang beda dari Bu April, nanti tolong disampaikan aja ya. Oke. Lanjut, ini dari mata dulu ya. Kita lihat skleranya ikterik apa non ikterik. Kalau sklera ikterik itu skleranya yang menguning, artinya ada infeksi pada hepar atau gangguan pada hepar. Kemudian kita lihat konjungtivanya anamis apa enggak. Selanjutnya kita lihat di wajahnya apakah ada plasma atau enggak. Plasma tuh kayak flek-flek hitam yang ada di sekitar hidung atau kuping situ. Kemudian kita lihat juga hidungnya apakah simetris apa enggak, hidungnya mengeluarkan sekat apa enggak. Kita lihat lagi di bibirnya apakah bibirnya pecah-pecah, bibirnya pucat. Kemudian kita suruh buat ibunya buka mulut. Ibu boleh buka mulut, kita lihat keadaan giginya bagaimana, kebersihan mulutnya gimana, apakah ada sariawan, apakah ada gusi yang berdarah. Mama ya Bu, tidak ada gusi yang berdarah, tidak ada sariawan, kemudian kebersihan gigi juga bersih. Kemudian kita lanjut ke leher. Kita inspeksi dulu apakah ada pembesaran kelenjar tiroid pada leher. Setelah inspeksi, kita palpasi, kita tekan-tekan dan juga kita suruh buat ibunya nelen. Kalau misalnya ada pembesaran tiroid, biasanya ketika nelen tuh ada benjolan gitu di sekitar lehernya. Baik Ibu, udah mulai ya Bu, tidak ada benjolan dan juga tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid. Kemudian setelah leher kita lanjut ke pemeriksaan payudara. Permisi ya Ibu, saya izin untuk membuka pakaian atas Ibu untuk memeriksa payudara. Permisi ya Ibu, kita inspeksi dulu, lihat dari simetris, kemudian putingnya inverted apa enggak, kemudian kita lihat si areolanya menghitam apa enggak, kemudian kita lihat juga apakah ada kulit bertekstur seperti kulit jeruk gitu. Saya normal ya Bu, areolanya menghitam, putingnya tidak inverted, kemudian simetris dan juga tidak ada tekstur seperti tekstur kulit jeruk. Kemudian kita lanjut ke palpasi ya. Terus ya Ibu, saya izin untuk menekan-nekan bagian payudara Ibu. Ditekan aja di kedua sisi. Baik Ibu, tidak ada nyeri tekan dan juga tidak ada benjolan. Kemudian kita lihat apakah ibunya sudah mengeluarkan ASI pertama atau kolostrum. Ditekan, dilebarin, di zoom in zoom out lah katanya. Dilebarin kemudian ditarik gitu. Oh ya baik Bu, ini ASINya sudah keluar ya Bu. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan ketiak atau aksila, kita palpasi. Permisi ya Ibu, saya izin untuk palpasi daerah ketiak Ibu, baik tidak ada benjolan dan juga tidak ada pembesaran pada kelenjar limfe. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan perut. Permisi ya Ibu, saya izin untuk membuka pakaian bawah Ibu. Nanti kalau ibunya pakai baju yang kancingan, si kancing yang atasnya dikancingin aja. Kemudian kita inspeksi lagi, apakah ada linea nigra, apakah ada linea alba, apakah ada stri liviade atau stretch mark, apakah ada luka bekas operasi. Misalnya ada linea nigra dan juga tidak ada luka bekas operasi. Setelah inspeksi kita lanjut ke
pemeriksaan Leopold 1 sampai Leopold 4. Untuk Leopold 1 sampai 3 itu kaki ibunya ditekuk, ya betul, untuk Leopold 4 dinaikkan apa sih? dilurusin gitu. Untuk nanti mempermudah kalian pemeriksaan, jangan lupa Leopold 1 sampai 3 tuh hadap aja ke ibu, ke kliennya. Kalau Leopold 4 hadap aja ke kaki klien gitu. Kita lanjut ya ke Leopold 1, tujuannya untuk apa? Untuk memantulkan nyeri dan isi fundus uteri. bagian-bagian Yang berada di fundus uteri. Ya, jadi Leopold 1 itu tujuannya untuk mengetahui letak fundus uteri dan menginterpretasikan, serta nanti kita akan melakukan TFU atau tinggi fundus uteri gitu. Kan ceritanya kalian nanti pakai sarung tangan ya, tetap aja dihangatkan. Kemudian ini udah titik ya. Baik ibu, saya bantu untuk tekukan kakinya, hangatkan, kemudian dikumpul di tengah. Kemudian kelihatan nggak? Kelihatan. Kemudian kita lanjut palpasi di area fundus. Palpasi aja di area fundus, jangan ke bawah-bawah. Jadi kayak di sini aja dipalpasi. Palpasi, kemudian teraba, lunak, tidak beraturan dan tidak berbentuk, berarti bokong. Normalnya bokong. Baik, setelah kita tahu bokong dan udah tahu letak fundusnya, kita lakukan TFU ya. Dari simplicis pubis ke arah letak fundus atau ke plexus sphenoideus. Di inci ya, kita ngukurnya lewat inci karena biar tidak bias aja sih. Simplicis pubis ke fundus. Setelah itu di 36 cm, berarti sekitar 36 minggu, karena kan 1 cm sama dengan 1 minggu. Kemudian TFU itu biasanya dilakukan ketika kliennya atau ibunya tuh udah lebih di atas 20 minggu. Setelah itu kita lanjut ke Leopold 2. Tujuannya untuk apa? untuk bagian punggung dan ekstremitas. Ya, betul. Leopold 2 ini untuk mengetahui punggung janin dan juga ekstremitas janin. Caranya, tangan kirinya ditahan. Bebas sih mau kanan dulu mau kiri dulu palpasi, tapi aku kanan. Berarti kiri ibunya dulu yang dipalpasi. Berarti tangan kanannya ditahan, kemudian palpasi menusuri gitu. Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah nggak apa-apa. Yang penting ditelusuri aja dan juga dirasakan kayak ini tuh terabanya apa. Misalnya teraba kosong-kosong dan juga teraba bagian-bagian yang kecil, berarti ekstremitas. Kemudian setelah kita tahu bagian kiri ibunya ekstremitas, kita lanjut palpasi di daerah kanan ibunya. Caranya masih sama, tetap ditahan, kemudian dipalpasi. Saya teraba panjang dan juga keras, berarti punggung ya. Punggungnya ada di kanan ibu atau puka. Kemudian setelah itu kita DJJ, 2-3 cm dari simplicis pubis ke arah punggung janinnya. Misalnya punggung janinnya itu ada di kiri, berarti kita lakuinnya di kiri. Kalau misalnya punggung janinnya di kanan, berarti lakuinnya di kanan. Karena ini kita udah mempalpasi dan kita mengetahuinya punggung janinnya ada di kanan, berarti kita lakukannya di kanan. 2-3 dari simplicis pubis ke arah punggung janin, sekitar seginian. Kemudian kita tangannya jangan sampai megang si laineknya. Dengerin, kemudian tangan kanannya itu megang radialis ibu dan tangan kirinya tuh buat ngeliat jam gitu loh, atau nggak ngeliat jam dinding aja nggak apa-apa. Kemudian didengarkan selama 1 menit. Normalnya DJJ itu berapa? Minimal 100. Ya, benar. Ada yang bilang 120 sampai 110, ada yang bilang 100 sampai 120 gitu. Tapi nanti kalian dibuatin aja misalnya 120 kali per menit. Di waktu pas sama ibu upload juga diajarin kan yang cara ngitung DJJ yang 15 detik itu. Ini aku ngasih tahu aja ya. Jadi kan 15 detik. Kan 15 detik itu ada 3 kali 5 detik.
Nah 5 detiknya itu dihitung-hitung dari jumlahin terus dikali 4. Tapi nanti kalau pas OSC nggak usah kayak gitu, sebutin aja kayak sudah dilakukan DJ selama 1 menit dengan hasilnya 120 kali per menit, normal gitu aja tuh. Kemudian setelah itu kita lanjut ke Leopold 3 sama Leopold 4. Leopold 3 tuh kita tujuannya untuk apa? Mengetahui Ya, Leopold 3 itu menentukan apakah kepala jadinya sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Caranya, tangan kirinya nahan di fundus, tangan kanannya cari buat kepala. Dan kebalik ya, rata-rata tuh Leopold 4 sama Leopold 3 tuh pada kebalik. Dicari, kemudian setelah kita mantep ini kepala janinnya, digoyangkan aja kayak mindahin bola gitu. Kalau misalnya sulit digerakkan berarti sudah masuk ke PAP. Kalau belum kayak misalnya masih leluasa buat digerakkan berarti belum masuk ke PAP gitu. Selanjutnya Leopold 4 untuk apa tujuannya? memastikan hasil Leopold 3 sama mengetahui presentasi kepala. Leopold 4 itu dilakukan untuk memfiksasikan kembali apakah kepala janinnya sudah masuk ke PAP atau belum, dan juga kita menginterpretasikan wajahnya fleksi apa ekstensi. Fleksi itu menunduk, kalau ekstensi itu mengadah gitu. Karena Leopold 4 berarti kaki ibunya diluruskan. Ibu, saya bantu luruskan kakinya ya Bu. Setelah itu kita hadap ke kaki klien, kita papasi dari sekitar umbilikus lah ya ke simplicis pubis atau ke bawah gitu. Apabila tangannya nggak bisa bertemu, berarti itu sudah masuk ke PAP atau namanya divergen. Kalau misalnya masih bisa untuk ketemu bertemu, berarti itu belum masuk ke PAP atau namanya konvergen. Kemudian setelah itu dipapasi lagi daerah punggung ke bawah, karena kan punggung kepala ya. Kalau misalnya ada tonjolan ke arah luar, berarti si wajah bayinya itu ekstensi. Karena kan normalnya tuh melengkung ya. Kalau misalnya ekstensi kan kayak mengadah gitu kan, berarti ada tonjolan ke luar. Gitu. Soalnya bayinya janinnya sudah masuk ke PAP ya, ke panggul dan juga bayinya fleksi gitu. Kemudian setelah Leopold 1-4-nya beres, kita lanjut ke genitalia. Permisi ya Ibu, saya izin untuk memeriksa kelamin Ibu. Kita lihat apakah ada cairan kewanitaan yang abnormal, apakah ada cairan ketuban yang keluar, apakah ada flight yang keluar. Kemudian setelah itu kita pemeriksaan hemoroid. Permisi ya Ibu, boleh miring ke arah kiri, saya bantu ya Bu. Ini tuh caranya hemoroid tuh buka aja bokongnya. Tuh lihat, baik tidak ada hemoroid ya Bu, atau ambeien ya kalau Ibu April itu bilangnya. Nggak apa, ikutin Ibu April aja nggak apa. Dan setelah ambeien dan genitalia, kita lanjut ke pemeriksaan ekstremitas. Kita lihat di betisnya apakah ada varises, apakah ada edema apa pembengkakan. Baik Ibu tidak ada varises dan juga tidak ada pembengkakan. Selanjutnya lanjut ke pemeriksaan refleks. Mungkin Ibu April tuh bilangnya kalau refleks tuh di paling akhir ketika ininya sudah beres ya. Sudah mau ibunya udah pas mau pulang. Tapi aku diruntutin aja kayak gini biar gak lupa. Nanti lakukan refleksnya refleks brachialis sama refleks patella. Gak usah disebutin hasilnya kayak gimana, cuman diomongin aja udah lakukan refleks brachialis sama refleks patella. Kemudian setelah itu dilakukan juga klonus ya. Ini kalau klonus tuh wajib dikasih tahu interpretasinya apa. Ini kan kaki ya, kaki pasien, kemudian punggung kakinya. Kita tarik ke arah pasien ke ibunya. Kalau misalnya ada getaran, berarti itu positif. Kalau nggak ada getaran, berarti itu negatif. Normalnya? Tidak ada getaran. Iya, negatif gitu. Baik Ibu, ini pemeriksaan klonusnya juga negatif ya Bu, tidak ada getaran saat ditarik ke arah Ibu. Kemudian pemeriksaan fisiknya juga sudah beres ya Bu, tidak ada kelainan dan juga normal semuanya, bayinya sudah masuk ke PAP. Baik, bagaimana perasaannya Ibu? Ya lebih tenang tahu soalnya bayinya sudah masuk ke PAP.
Kemudian setelah itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, nanti saya akan kembali ke sini pada pukul 5 sore untuk CCTV. Saya pamit ya Bu ke ruangan. Selamat melanjutkan istirahat kembali. Oke, nanti ada dokumentasi biasa ya. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada Ibu X lahir 20 Juni tahun 2000. Sebelum melakukan tindakan pasien merasa cemas, saat dilakukan tindakan pasien kooperatif, interpretasinya apa, hasilnya kayak gimana. Kemudian setelah melakukan tindakan pasien lebih tenang. Kemudian selanjutnya akan dilakukan TTV pada pukul 5 sore. Purwokerto 25 November 2024, tertanda perawat Nelov.